Presiden Vladimir Putin memerintahkan pasukan Rusia untuk melanjutkan perang dengan serangan lebih dalam ke wilayah Donbas di Ukraina Timur. Perintah ini muncul setelah pasukan Moskow berhasil merebut kota strategis Lysychansk dari Ukraina. Dengan perang yang sekarang memasuki bulan kelima setelah invasi dimulai 24 Februari lalu, Ukraina mengatakan pada konferensi rekonstruksi di Swiss bahwa rekonstruksi akan menelan biaya 750 miliar. Kehilangan kendali atas Lysychansk selama akhir pekan lalu telah mendorong Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk meningkatkan seruan peningkatan pasokan senjata dari barat sehingga Kiev dapat mempertahankan perlawanan dan mendapatkan kembali wilayah yang direbut Rusia. Setelah menyerah pada tujuan perang awalnya untuk merebut Kiev menyusul perlawanan keras Ukraina, Rusia telah memfokuskan upayanya untuk mengamankan kendali atas wilayah Donetsk dan Luhansk yang membentuk wilayah Donbas. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan kepada Presiden Vladimir Putin pada sebuah pertemuan bahwa pasukan Moskow sekarang berada dalam kendali penuh atas wilayah Luhansk. Sebagai tanda bahwa pertempuran tidak akan berhenti dan bahwa Rusia sekarang mengawasi seluruh wilayah Donetsk, Putin mengatakan kepada Shoigu bahwa pasukan yang ditempatkan di sana harus melanjutkan operasi mereka. Unit militer, termasuk kelompok timur dan kelompok barat, harus melaksanakan tugas mereka sesuai rencana yang telah disetujui sebelumnya, kata Putin. Saya berharap semuanya akan melanjut ke arah mereka seperti yang terjadi di Luhansk sejauh ini, lanjut Putin seperti dikutip AFP Selasa 5 Juli 2022. Militer Ukraina kemarin mengatakan mundur dari Lysychansk untuk menyelamatkan nyawa pasukannya setelah kalah jumlah dan senjata dari pasukan Rusia di sana. Penaklukan Moskow atas Lysychansk satu minggu setelah tentara Ukraina juga mundur dari kota tetangga Severodonetsk, membebaskan pasukan Rusia untuk maju ke Kramatorsk dan Sloviansk di Donetsk. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukan Rusia telah mengepung kota Lysychansk, Ukraina Timur, benteng besar terakhir Ukraina di wilayah Luhansk pada Minggu 3 Juli. Rusia telah fokus untuk mengusir pasukan Ukraina keluar dari wilayah Luhansk dan Donetsk di Donbas, di mana separatis yang didukung Moskow telah memerangi Kiev sejak intervensi militer pertama Rusia di Ukraina pada tahun 2014. Kementerian Pertahanan mengatakan pasukannya telah merebut desa-desa di sekitar Lysychansk, mengepung daerah itu dan sekarang memerangi pasukan Ukraina di dalam kota. Pasukan Rusia dan unit Republik Rakyat Luhansk bertempur di dalam Lysychansk, mengalahkan musuh yang dikepung sepenuhnya, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan dilansir dari Reuters. Panggilan ke staf umum dan Kementerian Pertahanan Ukraina tidak dijawab. Kementerian tidak segera menanggapi permintaan komentar melalui email. Kementerian Pertahanan Rusia menambahkan bahwa mereka telah menyerang infrastruktur militer di kota Kharkiv, Ukraina Timur, serta pangkalan yang digunakan oleh pejuang asing di pinggiran Mykolaiv di selatan negara itu. Jika Lysychansk sudah direbut, Rusia memiliki kendali penuh seluruh wilayah Donbas di Ukraina. Jika Lysychansk benar dikonfirmasi telah direbut, itu berarti bahwa Rusia memiliki kendali penuh atas seluruh wilayah Luhansk. Tambahkan, itu keuntungan yang telah dibuat Rusia di Donetsk. Itu berarti seluruh wilayah Donbas akan berada di bawah kendali Rusia, kata Lanvisar dari Al Jazeera yang melaporkan dari Kiev. Itu penting secara strategis karena disitulah Rusia mengalihkan perhatian militer mereka setelah mereka gagal pindah ke Kiev pada hari-hari awal perang ketika mereka dipukul mundur dari ibu kota, ujarnya. Sedangkan membabi buta Rusia di Lysychansk, 2.000 tentara Ukraina lindungi tentara bayaran. Begini nasib 2.000 tentara Ukraina setelah Rusia siapkan serangan besar-besaran di kota Lysychansk. Pemimpin Rusia Vladimir Putin telah menyiapkan serangan besar-besaran kepada Ukraina di kota Lysychansk. Baru-baru ini Rusia dan pasukan sekutunya menargetkan hancurnya kota Lysychansk. Rodion Mirosny, Duta Besar Republik Rakyat Luhansk di Moskow pada hari Jumat bahwa LPR dan pasukan Rusia telah menguasai wilayah utara Lysychansk dan membersihkannya. Bahkan, Rusia menguasai kilang minyak Lysychansk, tambang Matryoshkaya, pabrik gelatin dan pemukiman Topolevka, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Jumat. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Konashenkov menyebut kemenangan Rusia di medan perang menyebabkan semakin banyak pembelot dari Ukraina. Sementara itu, 2.000 anggota unit pertahanan teritorial Ukraina telah dikerahkan di kota Lysychansk. Dikerahkannya tentara Ukraina itu untuk melindungi tentara bayaran asing, Vitaly Kiselev. Seorang ajudan Menteri Dalam Negeri Republik Rakyat Luhansk mengatakan kepada TASS pada hari Sabtu. Saat ini sekitar 2.150 pejuang sekali pakai ditempatkan di Lysychansk dan sekitarnya mereka dibawa ke sini di luar kehendak mereka. Mereka adalah anggota regu pertahanan teritorial lokal yang dipindahkan dari wilayah Lvov, Rovno, Odessa, Dnipro-Petrov, dan lainnya ke membela seluruh tentara bayaran, katanya. Serangan cepat yang dilancarkan pasukan Rusia menargetkan persembunyian tentara Ukraina. Rusia mundur dari Pulau Ular. Sempat kuasai Pulau Ular yang dikuasai sejak Februari lalu, kini pasukan Ukraina paksa Rusia mundur. Kamis 2-30 Juni,
Mundurnya Rusia seakan membuka kembali keran ekspor produk makanan Ukraina ke sejumlah negara di sekitarnya. Sementara itu, pasukan Ukraina melancarkan gelombang serangan jarak jauh terhadap Pulau Semini yang diduduki Federasi Rusia. Dilansir Kiev Post, JFS mengonfirmasi terpantau rudal angkatan bersenjata Ukraina dan unit artileri melakukan setidaknya 150 misi tembakan ke Pulau Ular atau dikenal dengan Pulau Semini. Urusan untuk membuka blokade pelabuhan Ukraina telah menjadi tujuan utama Barat. Namun pendapat pakar militer mengatakan bahwa mengusir Rusia dari Pulau Ular tidak dengan sendirinya cukup untuk membuka blokir pelabuhan. Rusia masih punya peluang menjegat kapal kargo di laut, berlokasi sekitar 35 km 22 mil dari ujung barat daya Ukraina. Pulau Ular lokasinya di delta Danaubi dan dekat dengan perbatasan laut dengan Rumania, anggota NATO. Pulau Ular adalah jalur strategis di Laut Hitam Barat Laut, kota-kota pesisirnya dan rute pelayaran yang merupakan bagian dari rantai pasukan biji-bijian dunia. Mundurnya Rusia dari pulau berpotensi memperkecil blokadenya terhadap ekspor Ukraina yang memberi makan beberapa negaranya di sekitarnya. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada Minggu 3 Juli memberi laporan kepada Presiden Vladimir Putin bahwa pasukannya telah menguasai Luhansk. Luhansk bersama dengan Donetsk membentuk provinsi Donbas di Ukraina Timur, tapi dua wilayah itu sebagian besar dikuasai pasukan pemberontak yang bersekutu dengan Rusia dan memerangi Ukraina sejak 2014. Sebelum melancarkan invasi ke Ukraina, pemerintah Moskow mengakui Luhansk dan Donetsk sebagai wilayah yang berdaulat. Mereka membentuk negara sendiri bernama Luhansk People's Republic dan Donetsk People's Republic. Pasukan Rusia alami kerugian tapi tetap memaksa maju. Sejauh ini belum ada komentar yang dibuat oleh para pejabat Ukraina tentang klaim dari pihak Rusia. Tapi pejuang Ukraina telah menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mempertahankan kota Severodonetsk dan Lysychansk agar tak jatuh ke tangan Rusia. Heidi mengklaim Rusia mengalami kerugian yang signifikan, namun tetap maju dan mendapatkan posisi berpijak di kota Lysychansk. Kota Severodonetsk dan Lysychansk terpisah oleh sungai Donetsk-Siversky. Saat Severodonetsk telah dikuasai pasukan Rusia, pekan lalu pasukan Vladimir Putin itu dikabarkan telah berhasil menyeberangi sungai. Penasihat Presiden Ukraina Oleksiy Arestovych mengatakan akibat keberhasilan tersebut, pasukan Rusia menciptakan situasi yang mengancam. Sebuah kuburan dengan puluhan warga sipil Ukraina lagi-lagi ditemukan, kali ini di desa Buzova dekat Kiev. Pejabat setempat mengkonfirmasi kuburan massal terbaru ditemukan selepas kepergian pasukan Rusia dari ibu kota. Kepala komunitas Dmitrivka yang mencakup Buzova, Taras Didic, mengatakan bahwa mayat-mayat tersebut ditemukan di parit dekat sebuah pompa bensin. Sementara itu, hingga kini jumlah korban tewas belum dapat dikonfirmasi oleh pihak berwajib. Reuters sebagai sumber pertama belum dapat mengkonfirmasi kebenaran laporan. Namun pemberitaan terkait sudah tayang di TV nasional Ukraina. Pertempuran di wilayah timur Ukraina disebut sebagai pertempuran terakhir. Rusia saat ini diduga sedang mengumpulkan pasukannya dan bersiap mengobarkan perang intens dalam waktu dekat. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan Rusia berusaha membangun koridor darat dari Crimea yang dicaploknya sampai 2014 dan wilayah Donbas Timur yang sebagai dikuasai oleh separatis yang didukung Moskow. Beberapa kota di sana berada di bawah pengeboman berat dengan puluhan ribu orang tidak dapat mengungsi. Muncul rencana pertemuan sengit, seluruh penduduk di wilayah timur Ukraina segera diarahkan untuk melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Proses pengungsian sempat tertahan oleh serangan rudal di sebuah stasiun kereta api di kota Kramatorsk di wilayah Donetsk pada Jumat. Pejabat Ukraina mengatakan insiden tersebut menewaskan lebih dari 50 orang. Ledakan terjadi saat stasiun dipenuhi wanita, anak-anak, dan orang tua. Rusia membantah keterlibatan pasukannya dalam insiden, justru membalikkan tuduhan dengan mengatakan rudal tersebut jenis yang hanya digunakan oleh militer Ukraina.